salawat mengirim salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, musuh-musuh Islam itu tidak akan pernah berhenti ingin memporak-porandakan ajaran-ajaran kita. Ada kalanya mereka langsung turun ke bumi untuk menghancurkan seperti yang terjadi di Palestina sekarang. Ada kalanya cara penghancurannya lebih soft lagi, yaitu dengan pemikiran yang dalam bahasa agama disebut dengan ghazwul fikr atau ghazwatul fikr, perang pemikiran, perang ide, clash of civilization, perang peradaban. Ini nampaknya ringan, tapi justru bisa lebih berat untuk menghancurkan satu bangsa. Jika bom seperti Hiroshima Nagasaki, dia akan tetap berbulan. Tapi kalau yang bom itu pemikirannya, ini bisa lama bertahan. Sehingga banyak anak jajahan yang bermental penjajah, sehingga kalaupun dia memimpin bangsanya, dia tidak pernah berpikir kesejahteraan bangsanya. Yang dipikirkannya justru adalah kesejahteraan dirinya sendiri. Banyak sekali orang yang sudah dicuci otaknya oleh musuh, dia lebih nyaman diperintah, dijajah oleh musuh daripada membangun negerinya sendiri. Maka sejarah membuktikan ketika Indonesia mau merdeka, banyak juga raja-raja yang ada di negeri kita ini yang menolak merdeka, karena mereka sudah nyaman dengan pola hidup yang diajarkan oleh bangsa penjajah. Ada beberapa metode yang dilakukan mereka, walaupun metode ini hanya mengulang-ulang saja. Dulu di zaman Rasul, Ghazwatul Fikr ini juga terjadi. Bagaimana orang kafir Quraisy memunculkan ide, memunculkan pendapat, memunculkan isu bahwa Nabi Muhammad itu tukang sihir, Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu orang yang ingin menjadi raja di raja. Maka dia seperti itu. Setiap orang yang ingin berziarah ke Ka'bah, isu itu disampaikan. Ramai yang percaya, tapi lebih ramai yang bertanya-tanya. Sehingga akhirnya rombongan dari Yathrib ingin langsung bertemu dengan Muhammad. Ketika bertemu, baru diketahui apa yang disampaikan itu hanyalah ungkapan-ungkapan sebagai siwa perang salaf. Itu tidak lebih daripada perang pemikiran Ghazwul Fikr. Setelah bertemu dengan Muhammad, berdialog, akhirnya mereka percaya dan dilakukanlah beberapa sumpah atau baiat. Akhirnya penduduk Yathrib beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di semenjak dulu perang pemikiran itu sudah ada. Bentuk-bentuk perang pemikiran itu ada beberapa level. Di antaranya at-tasykik,
At-tashrih itu metode yang dilakukan oleh orang Barat, musuh-musuh Islam, untuk membuat umat Islam ragu terhadap ajaran agama. Itu at-tashrih. Sehingga banyak orang Islam yang dia sendiri bersifat antipati kepada agama. Ada seorang pejabat itu dengan lantang menyatakan beragama ini tidak perlu terlalu fanatik, yang biasa-biasa saja. Takutan yang luar biasa terhadap ajaran Islam. Kalau di Turki dahulu itu memang luar biasa kencangnya. Kelompok-kelompok sekuler Turki itu ingin membuktikan bahwa Islam itu merusak Turki berbasiskan sejarah. Mereka menyatakan Turki itu maju ketika menjadi ibu kota Romawi Timur. Maka ibu kota Romawi Timur itu bernama kota Konstantinopel. Konstantin orang Nobel itu penghargaan atau kota. Jadi kota Konstantin itu menjadi pusat kebudayaan Romawi Timur yang menguasai seluruh daratan Eropa. Lalu kapan Turki itu mengecil dan mengecil? Mereka menyatakan setelah Bani Utsmani datang. Maka jadilah dia namanya Turki Utsmani. Setelah datang Islam, maka akhirnya Turki itu semakin kecil, semakin kecil. Sekarang hanya ada 3, hanya negara satu Asia kecil negara yang ada di Eropa. Kotanya Ankara. Jadi ketika Islam masuk, Konstantinopel, kota Konstantin dirubah namanya menjadi Istanbul. Islam artinya kota. Istanbul, kota Islam. Akhirnya lidah orang Turki lebih mudah menyebutnya Istanbul. Maka Islam itu datang membuat Turki ini mengecil dan dia tidak bisa berpuasa seperti dulu lagi. Maka kesimpulannya, kalau Turki ini mau maju, dia harus menyampingkan dan membuang Islam jauh-jauh dari budaya Turki. Maka muncullah orang-orang seperti Kamal Atatürk yang azan diubahnya dengan bahasa Turki, bahkan sholat pun mau diubahnya dengan bahasa Turki. Sudah tidak bisa dibedakannya mana budaya, mana akidah, mana masalah usul din, mana masalah furu'ud din. Orang ketika dia azan pakai bahasa Turki. Lalu itu mempengaruhi sebagian orang-orang Turki yang berpikiran sekuler, ditanamkan di otak mereka kalau mau maju tinggalkan Islam. Karena Islam itu menghambat kemajuan. Demikian juga di Mesir. Mesir itu ada orang terdidiknya melahirkan generasi Musa, tapi banyak juga yang terdidik melahirkan generasi Fir'aun. Mesir itu muncul gerakan-gerakan sekularisme, gerakan-gerakan cinta Mesir tolak Islam. Ide yang dimunculkan bagaimana? Mesir ini maju ketika dipimpin oleh Cleopatra. Ketika dipimpin oleh Cleopatra, Mesir itu menguasai Romawi dan Yunani. Kapan lagi Mesir itu maju? Mesir itu maju ketika diperintah oleh Ramses, yaitu Fir'aun. Sehingga pembangunan infrastruktur arsitektur sampai hari ini belum ada lawannya. Buktinya adalah piramid dan Sphinx. Kapan Mesir itu turun? Mesir mulai lemah ketika Islam dengan dinasti Safawi dan lain-lainnya masuk ke Mesir. Maka kekuatan Mesir itu semakin berkurang. Romawi dan Parsi tidak lagi berkuasa. Mesir tidak lagi berkuasa pada Romawi dan Parsi. Kesimpulannya, kalau mau Mesir maju, maka harus mengembalikan Mesir seperti dahulu, yaitu Mesir tanpa Islam.
Mesir seperti Fir'aun, Mesir seperti Cleopatra. Muncullah kelompok-kelompok sekularis, kelompok-kelompok liberalis di Mesir yang ingin mengembalikan budaya Fir'aun, menyamarkan budaya Islam. Di Indonesia tidak begitu. Ada pemikiran yang aneh-aneh. Islam itu menghambat pembangunan di Indonesia. Sebab Indonesia atau Nusantara ini maju ketika berada pada kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya itu kuasaannya sampai ke Filipina. Saya ketika di Filipina ke lapangan Aquino itu, terkejut juga. Di situ ada beberapa tokoh-tokoh pemasuk Islam ke Filipina yang berasal dari Minang, yang berasal dari Melayu, nampak situ gambarnya di situ ada tokoh-tokoh yang masuk ke Filipina dari Indonesia. Jadi Indonesia maju dulu ketika diperintah oleh Sriwijaya sampai ke Filipina, lalu diperintah oleh Majapahit sampai ke Thailand. Kapan Indonesia mengecil ketika Islam masuk? Ketika Islam masuk, inilah kerajaan-kerajaan di perlahan abad ke-8 muncul lagi Darussalam, muncul macam-macam. Tapi tidak bisa seperti Sriwijaya, tidak bisa seperti Majapahit. Kesimpulannya, kalau Indonesia ini mau maju, kembalikan ke budaya Sriwijaya, kembalikan ke budaya Islam, lupakan aja kebudayaan Majapahit, lupakan ajaran Islam. Sebab Islam itu menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga muncullah kelompok-kelompok sekolah, kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok kejawen yang kerjanya hanya memperkecil, mengkritisi, mengutuk keberadaan Islam di negeri. Yang disebut dengan at-tashdid, kita dibuat bercerai, kita dibuat lain. Betul lah ajaran agama saya, betul lah. Kalau kita sudah ragu terhadap kebenaran agama kita, Islam, karena percaya kepada kebenaran Islam itu adalah rukun iman. Orang yang ragu terhadap kebenaran Islam berarti ragu kepada Allah, ragu kepada Rasulullah. Allah dan Rasul itu iman, bukan sekedar dikaji. Kalau sudah tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, habislah. Maka kita mesti hati-hati. Metode tasydid ini luar biasa sekarang dimunculkan. Kalau ada orang pakai jubah, pakai jenggot, ini anggap teroris, sehingga orang berbeda. Kadang-kadang yang bilang itu orang Islam pula itu yang sakit. Kalau ada orang yang mengamalkan ajaran agamanya dianggap terlalu pasti, kita harus bersifat pluralisme, tidak boleh fanatik. Bahkan ada seorang tokoh agama kita menyatakan adalah sesuatu yang keliru kalau ada orang yang menganggap agamanya paling benar. Kalau itu yang terjadi, maka dihapuskanlah ayat inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan itu harus dihapus. Jalan keluarnya apa? Taraktu fiikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka cara satu-satunya rujuk ila Quran wa sunnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.